Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita mengagungkan Allah, memuji kebesaran Allah dan juga bersyukur atas nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita semua. Dan tidak lupa dalam setiap hembusan nafas kita selalu kita manfaatkan untuk mengingat Allah dan juga kita manfaatkan untuk memohon ampunan kepada Allah atas segala khilaf-khilaf kita, baik yang lampau atau baru saja kita kerjakan. Karena itu orang Islam dan orang beriman itu selalu dekat dengan Allah. Dan hari ini dalam rangka mendekatkan diri dengan Allah dan juga mencoba untuk memaknai isi Al-Quran, kita membahas tadi dari awal surah Al-Baqarah. Tadi ayat 1 sampai ayat 5. Terus kedua tadi bersama Abi Amir Faisal ayat 6 dan ayat 7. Sekarang ayat 8 sampai ayat 16. 8 sampai 10, 8 sampai 16 Bu, panjang. Karena kita mau bahas tentang orang-orang munafik bersama dengan guru kita Ustadz Taufik Al-Miftah. Silakan Ustadz Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan lihat dari golongan manusia yang paling buruk. Bagian pertama tadi kita sudah lihat manusia yang paling mulia. Sekarang manusia yang paling buruk. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Saking buruknya kita disuruh hati-hati Ibu. Makanya di dalam Al-Quran ada satu nama surah tentang munafik. Surah Al-Munafikun. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin dan pemirsa Enus TV dimanapun berada, siapa orang-orang munafik? Di ayat ke-8 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Orang-orang ini dia punya sifat yang pertama, dia mengatakan bahwa dia itu orang yang beriman. Ya, kami beriman ini kepada siapa? Kepada Allah dan hari akhir. Tapi sebenarnya dia itu tidak beriman. Apa buktinya Ibu? Di dalam ayat lain Allah jelaskan orang-orang munafik itu la yadhkurunallaha illa qalilan. Dia enggak zikir kepada Allah kecuali sedikit. Makanya zikir itu jangan sedikit. Tapi yang betul sedikit-sedikit zikir. Iya. Kalau zikirnya sedikit jangan-jangan kita orang munafik, naudzubillah. Lihat perintah Al-Quran. Ketika urusan berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira. Ya kan? Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak. Jadi jangan dihitung-hitung kalau zikir. Apalagi zikir kalau suaminya naruh handuk di atas kasur. Baru zikir itu. Astagfirullah. Astagfirullah. Itu yang pertama. Jadi orang munafik sifat pertama pendusta. Tukang bohong tuh. Bilangnya beriman tapi tidak beriman. Yang kedua. Yukhadi'unallah. Ya, dia menipu Allah. Jadi Allah itu di prank. Ya, Allah ditipu Ibu. Padahal sebenarnya mereka yang tertipu. Ya, wallahu khairul makirin. Kalau ada orang munafik dia buat makar.
Sebenarnya Allah yang akan menipu mereka. Makanya dulu di zaman Nabi SAW ada gembongnya munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa orang-orang mukmin terkadang tertipu? Karena casingnya sama dengan kita, itu yang repot. Orang munafik itu bisa jadi sholatnya bareng sama kita. Bisa jadi gamisnya sama kita. Bisa jadi duduknya di sebelah kita, tapi bukan ini. Langsung nengok, jangan-jangan dia, subhanallah, bukan ya. Makanya sulit membedakan. Sehingga orang-orang munafik itu seolah-olah dia menipu. Dulu Abdullah bin Ubay bin Salul kalau di hadapan Rasulullah, baiknya luar biasa. Ini Rasulullah Muhammad, berimanlah kepada Muhammad. Tapi di belakang itu musuh dalam bed cover. Subhanallah. Ya. Itu sifat yang kedua. Dia menipu daya. Yang ketiga, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Sehingga Allah kasih hatinya itu sakit. Ibu, Bapak, hati itu ada 3. Kalau 2 itu bagus. Hati-hati. Tapi kalau 3, lihat nih, hati itu ada 3. Satu namanya qalbun salim. Hati yang selamat. Ini orang-orang yang beriman. Hatinya dikatakan di dalam Al-Quran, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaatnya harta dan keturunan kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ini hati-hati kita semua orang-orang yang beriman. Yang kedua, qalbun mayyit. Hatinya mati. Ini hati orang-orang kafir yang tadi disebutkan di ayat 6 dan ayat ke-7. Hatinya sudah mati itu. Yang ketiga, qalbun marid. Hati yang sakit. Ini adalah hati orang-orang munafik. Makanya ibu, hati itu menjadi ukuran. Ibu kalau suaminya keluar rumah ke kantor, pesan ibu apa tuh? Bapak hati-hati ya. Memang masalahnya di hati. Kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah. Hati-hati ya, ketahuilah kata Nabi, di dalam tubuh kita ini ada segumpal darah. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Kalau beres semuanya beres. Wa idza fasadatil jasadu kulluh. Kalau rusak semuanya rusak. Ala wahya al-qalb. Itulah qalbu atau hati. Makanya ibu kalau suaminya keluar rumah, ibu bilang, Bapak hati-hati ya. Ibu gak bilang, Bapak mata-mata ya. Gak begitu. Ada orang nyebrang pakai kaki kan. Tapi kenapa bilang kaki-kaki ya? Gak begitu. Tapi hati-hati ya. Memang hati itu sumber. Dan orang munafik, mohon maaf, hatinya sakit. Hatinya sakit. Maka Allah berikan apa? Adzabun alim. Adab yang pedih tapi mereka tidak merasa. Na'udzubillah. Lalu apalagi orang-orang munafik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la ya'lamun. Walakin la yash'urun. Orang munafik itu dia suka ngerusak. Pokoknya kerjaannya merusak. Tapi kalau dituduh melakukan kerusakan enggak mau dia. Makanya semua sifat ini ibu ya ketika ada di antara kita naudzubillah bertobat kepada Allah, semoga Allah bersihkan kita, hati-hati kita dari sifat-sifat munafik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu yubariku fikum. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Bu, ngadepin orang munafik, depan lain, belakang lain. Depan sama kita baik, belakang nusuk kita dari belakang. Itu sifat manusianya. Itu baru sedikit dari tanda-tanda orang munafik. Cuman munafik di dalam surah Al-Baqarah ini bicara orang yang mengaku muslim ya di zaman itu, tapi sebenarnya dia bukan muslim. Dia tujuannya untuk menghancurkan agama Islam dari dalam gitu, merusak, memecah belah persatuan umat dan lain sebagainya. Ini konteks munafik secara spesifik gitu ya Bu ya. Jadi bukan berarti ada tukang bohong itu munafik, belum tentu juga ya. Artinya mereka mau menghancurkan agama, enggak juga ya Bu ya. Bu. Ya aja. Biar cepat kata. Silakan angkat tangan yang mau nanya. Mana nih? Oh ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pencerahannya
kita bertambah ilmu hari ini. Baik, yang pernah saya dengar juga kenapa Pak Ustadz kadang orang itu ingat kesalahan orang lain. Lupa terhadap kesalahan diri sendiri seperti orang-orang munafik tadi. Nah, sekarang pertanyaan kami, gimana Pak Ustadz caranya supaya kita kritis terhadap kesalahan diri, jangan sampai terucap yang kurang baik seperti yang telah diterangkan tadi. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf, saya atas nama Ibu Ani Dzuriyah Ibu Ani Dzuriyah. di Masjid Al-Muhajirin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani tahu, saya tadi mau ngeliatin Bu, nama belum nama. Makasih Bu Ani. Silakan Ustaz, fadal. Bismillah. Itulah sifat syaiton namanya. Jadi setan itu Ibu, dia selalu yang diingat kesalahan Adam. Ibu bapak tahu ceritanya ketika Allah menciptakan khalifah. Wa idqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Namanya Adam. Dan Allah suruh sujud malaikat kepada Adam. Tapi ada satu makhluk yang membangkang tidak mau sujud, namanya iblis laknatullah. Sejak saat itu iblis marah. Bahkan dia dendam. Makanya di ayat lain iblis bersumpah, qala rabbi bima aghwaitani. Kata-kata bima itu ba sababiyah. Dalam kaidah ilmu tafsir, ba sababiyah itu artinya kenapa iblis sampai bersumpah menjerumuskan Adam dan anak cucu keturunan, karena dendam gara-gara diusir dari surga karena tidak mau sujud kepada Adam. Sampai saat itu iblis atau dikatakan setan laknatullah, iblis laknatullah, selalu yang jadi sasaran itu Adam. Ini gara-gara Adam saya diusir, itu tuh. Tapi lihat dengan Adam alaihissalam. Nabi Adam diusir juga dari surga, padahal gara-gara iblis juga. Iya kan? Dirayu itu, kata Allah, la taqraba hadhihi syajarah. Adam, uskun anta, kamu tinggal di surga ini bersama istrimu, tapi ingat jangan dekati ini pohon. Ternyata Adam bukan hanya mendekati tapi mengambil buahnya dan memakannya. Walhasil Allah keluarkan dari surga. Tapi apakah Adam pernah nyalahin iblis? Tidak. Selama turun di muka bumi, Adam selalu menyalahkan dirinya sendiri. Mana dalilnya? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kalau ada orang yang suka lihat kesalahan orang, apalagi cari-cari kesalahan orang, itu tajasus namanya, tidak boleh. Maka orang ini tidak akan pernah introspeksi diri. Sementara kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum kamu dihisab. Jadi kita ini enggak dimintai tanggung jawab kesalahan orang. Ngapain kita harus cari-cari kesalahan orang? Yang akan ditanya kesalahan kita sendiri. Maka carilah kesalahan kita sendiri supaya kita bisa berkontemplasi, muhasabah, sadar diri. Itulah pepatah mengatakan gajah di pelupuk mata itu tidak kelihatan. Tapi semut di seberang lautan itu jelas. Ya, ya. Nah, maka hati-hati, itu sifat-sifat penyakit hati dan sifat setan, Ibu. Ya. Berarti itu, Allah yubariku fikum. berarti itu satu geng sama iblis juga ya Ustaz ya? Oh iya, satu geng turunan iblis. Turunan iblis. Orang lain dosanya kelihatan, dosa sendiri nggak kerasa. Sedangkan kita tadi diajar, saya baru ngeh nih tadi Ustaz ngomong benar juga ya, bahwa peristiwa di dalam satu waktu itu iblis itu dikeluarkan dari surga karena tidak mau sujud kepada Adam, tidak taat atas perintah Allah, dan Nabi Adam pun tidak taat terhadap perintah Allah untuk tidak memakan atau mendekati pohon kuldi. Tapi akhirnya beliau ambil dan melakukan kesalahan, dihukum, dikeluarkan dari surga. Yang satu malah bersumpah untuk membawa anak keturunan Adam menemaninya ke dalam neraka. Sedangkan yang satu Nabi Adam tadi malah berdoa. Ya, doanya yang sering kita baca, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Betul ya Ustaz ya? Masya Allah. Jadi kita paham. Terima kasih banyak introspeksi diri dan banyak mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.